Bab 1202. Latar belakang yang kuat. Memang benar, dahulu ada beberapa berita yang melaporkan ada beberapa ibu hamil yang mengalami stres, lalu memeluk anaknya lompat bunuh diri karena pikiran yang tidak terbuka. Sebenarnya bagi Hazel Song, jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini. Semua orang tidak memedulikannya, bukankah kamu hanya akan memenuhi keinginan semua orang jika kamu bunuh diri? Jadi dalam kondisi seperti itu lebih baik bertahan, tetap kuat, dan jangan takut. Bagaimanapun, bunuh diri bagi Audrey Han, dia selalu merasa ini adalah hal yang paling bodoh. Karena selain cara ini, sebenarnya masih ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja, yang paling penting adalah hidup hanya satu kali, pasti harus dijaga dengan baik. Audrey Han memandang Gita, kemudian dengan suara pelan bertanya, "Kamu dan kakakku, akhir-akhir ini bagaimana?" Mengungkit hal ini, Gita tersenyum, "Sangat baik." Dia dan Audrey Han sama seperti sebelumnya, setelah bersama mereka berdua selalu sangat mesra, namun karena sibuknya pekerjaan, jadi waktu mereka bertemu tidak banyak, ditambah lagi Audrey Han terkadang harus melakukan perjalanan bisnis, sehingga membuatnya dan Gita menjadi semakin jarang berkumpul. Gita merasa sedikit sedih, Audrey Han juga tahu apa yang dia pikirkan, sehingga dia ingin memesan tiket pesawat untuknya. Namun Gita juga membuka sebuah restoran. Ketika orang tuanya sedang sibuk, dia tidak dapat mengambil keputusan yang egois untuk meninggalkan orang tuanya, dan pergi bermain dengan Audrey Han, sehingga pada akhirnya Gita menolak permintaan tersebut. Ditambah lagi bisnisnya akhir-akhir ini menjadi semakin baik, Gita akhir-akhir juga sangat sibuk hingga sangat lelah, sehingga pesan yang dia kirimkan kepada Audrey Han juga menjadi lebih sedikit. Sangat baik. Audrey Han menatap Gita dan tersenyum, "Tetapi mengapa aku merasa kamu tidak terlalu baik?" Gita menggelengkan kepalanya, "Aku bukan tidak senang, hanya saja." "Hanya saja apa?" Aku juga tidak tahu bagaimana mengatakannya, dia dan Audrey Han sudah jelas masih seperti biasanya, dan juga sangat mesra, tetapi Gita tidak tahu kenapa merasa tidak percaya diri, dia juga takut, suatu hari nanti Audrey Han meninggalkannya. Tetapi mereka berdua bersama dengan tidak mudah, jadi Gita juga merasa tidak boleh meminta terlalu banyak, Audrey Han sudah sangat amat baik kepadanya. Jika ucapan ini diucapkan keluar, hanya akan membuat orang lain menganggapnya berlebihan. Berpikir sampai sini, Gita menepuk lengan Audrey Han, "Sudahlah, kamu jangan menanyakannya lagi, masalah ini akan aku tangani sendiri, kamu rawat saja dirimu sendiri dan prinsesa." Mendengar ucapannya, Audrey Han dengan tidak berdaya menatapnya, "Kalian berdua sekarang sudah bersama. Jika ada sesuatu harus ingat untuk berkomunikasi, jangan hanya memendamnya di dalam hati, karena jika terpendam dalam waktu yang lama akan memberikan dampak." Gita tentu saja mengerti maksud Audrey Han, sehingga dia mengangguk. "Tenang saja, aku sangat menghargai hubungan ini, semuanya akan aku jaga dengan baik-baik." Sebenarnya Audrey Han tentu saja tahu dia sangat menghargainya, tetapi justru karena menghargainya, Audrey Han baru cemas pada akhirnya dia tidak mengatasi masalahnya sendiri. Bagaimanapun dia tidak begitu mengerti dengan Audrey Han, dan juga tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Ketika perayaan acara genap 1 bulan, George Kiao secara khusus datang dari luar negeri. Ketika melihat prinsesa dia langsung mengulurkan tangannya, "Wah, prinsesa, kemarilah biar ayah angkat memelukmu." Ketika melihat George Kiao akan menggendong prinsesa, sebuah kak tiba-tiba datang, dan menendang George Kiao. "Ah!" Setelah George Kiao ditendang, ada sebuah jejak sepatu di celananya, kemudian dia memelototi Golden Ye, "Goldie, apakah kita sudah bukan teman? Kenapa aku tidak boleh menggendong anak angkatku?" Golden Ye dengan tatapan yang gelan dan nyijin menatapnya, kemudian berkata, "Siapa anak angkatmu?" "Prinsesa." George Kiao menunjuk prinsesa yang berada di dalam pelukannya, kemudian dengan kesal berkata, "Aku ingin menjadi ayah angkatnya." Golden Ye menarik bibirnya, lalu tersenyum dingin, "Aku tidak setuju."
Aku tidak peduli denganmu, bagaimanapun aku sudah mengatakannya dengan kakak ipar, dan kakak ipar telah setuju. Apa, Koldi? Kamu tidak boleh melupakan orang yang telah menolongmu dahulu. Kamu harus ingat ketika kamu di luar negeri, siapa yang terus menghubungkan kalian berdua. Saat ini, kamu dalam keadaan kehilangan ingatan, dan sama sekali tidak bersikap baik pada kakak ipar. Jika bukan karena aku yang membantu kakak ipar, maka tidak akan ada kalian berdua yang hari ini. Mengenai hal ini, George Kiao merasa sangat bangga, karena saat ini Dai memang membantu Audrey Han banyak hal. Mendengar ucapannya, Golden Ye sedikit mengerutkan alisnya, karena yang dia katakan memang benar. Saat itu ketika dia hilang ingatan, dia memang tidak menjaganya dengan baik. Melihat Golden Ye tidak dapat menjawab, seketika George Kiao menjadi sedikit bangga. Kenapa? Bukankah sudah tidak dapat berkata-kata lagi? Cepat biarkan aku menggendong anak angkatku. Setelah mengatakannya, George Kiao seperti paman jahat berjalan ke arah prinsesa. Dia mengira kali ini pasti dapat menggendong prinsesa. Siapa yang tahu ketika George Kiao baru mendekat, dia sudah ditendang lagi oleh Golden Ye. George Kiao, sebenarnya kamu ingin seperti apa? Hutang budi akan aku bayar sendiri, tetapi prinsesa tidak bisa menjadi anak angkatmu. Pria yang ingin menguasai semua hal seperti Golden Ye ini, tidak peduli putrinya atau anaknya, bagaimana mungkin akan diberikan pada orang seperti ini. Terlebih lagi George Kiao yang brengsek seperti ini, membiarkannya menjadi ayah angkat prinsesa, khawatir akan membuat prinsesa tumbuh menjadi seseorang yang buruk. Kenapa? George Kiao dengan kesal bertanya, aku memiliki status keluarga yang baik, sifatku juga terpercaya, menjadi ayah angkatnya, di waktu yang akan datang dapat menjadi sokongannya, apakah ini buruk? Golden Ye menoleh ke arahnya, tatapannya terlihat ding. Kamu merasa anak seorang Golden Ye, cucu dari Yuchis Corp, memerlukan George Kian untuk dijadikan sokongan. Ucapan ini membuat George Kiao tidak dapat berkata apa-apa. Dia menggaruk kepalanya sendiri, dan merasa memang benar. Ayahnya adalah CEO dari Yus Corp, kakeknya adalah tuan besar dari Yuchis Corp, pamannya juga adalah CEO dari Hans Corp. Identitas yang begitu hebat, membuat mereka keluarga Kiao menjadi bukan apa-apa. Namun George Kiao bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah mengerti dia terus berkata, terdengar seperti tidak membutuhkannya. Bagaimanapun prinsesa memiliki latar belakang yang begitu kuat, namun, setelah memiliki 3 latar belakang, apakah tidak berpikir untuk menambah satu lagi? George Kiao tersenyum seperti orang bodoh, kemudian berjalan mendekat Golden Ye, lalu melambaikan tangan pada prinsesa. Anak lucu, bukankah seperti itu? Biarkan Paman Kiao menjadi ayah angkatmu ya. Golden Ye, George Kiao, kamu. Hehehehehe. Sebelum Golden Ye selesai bicara, prinsesa yang berada di dalam pelukannya tertawa, sepasang matanya seketika bersinar seperti menemukan sesuatu yang mengasihkan, terlihat sangat senang. Setelah George Kiao melihatnya, dia segera berkata, Goldi kamu lihat, prinsesa setuju. Mendengar ucapannya, Golden Ye menatapnya dengan tatapan dingin, matamu yang mana melihat dia setuju. Tadi setelah aku mengingatkannya, dia langsung tertawa, bukankah ini berarti setuju? Sudah jelas dia terlihat sangat senang. Sebenarnya apa yang dimengerti oleh anak kecil? Tetapi George Kiao menggunakan kesempatan ini saja, terlebih lagi anak ini sangat menggemaskan. Glenn sudah tumbuh besar, dan juga pintar, dirinya tidak dapat mendekatinya, sehingga bukankah bisa mengangkat putrinya menjadi anak angkatnya. Bersambung.